Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat pagi hari Jumat, waktu Sabah, Malaysia. Di video kali ini, Pak Fajri akan berbagi informasi tentang dibukanya kesempatan untuk menjadi guru dan menjadi tenaga kependidikan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri atau SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Ada beberapa SILN yang ada di seluruh dunia gitu ya, yang mana Indonesia membuka sekolah-sekolah di beberapa negara. Nah, ini membuka kesempatan saat ini bagi guru-guru muda yang tentunya memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan untuk menjadi tenaga guru di sana ataupun menjadi tenaga kependidikan. Nah, jadi ada dua ya untuk guru dan tenaga kependidikan. Oke, sebelum saya lanjut, video ini mungkin agak sedikit panjang, namun sangat bermanfaat dan sangat penting, khususnya bagi kamu yang memiliki minat untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan di luar negeri pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Silahkan disimak, silahkan dibagikan nanti, diinformasikan kepada siapapun, mungkin keluarga, teman, atau siapapun yang memiliki kemauan dan siap, kuat, nah nekat, ya kan, untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan di sekolah Indonesia luar negeri. Ayo, buktikan semangatmu anak-anak muda. Oke, kita lihat pengumuman resminya. Nah, kemarin sore mungkin ya, saya baru mendapat informasi ini baru juga tadi pagi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui pengumuman bernomor 14878-A-A3-KP-2021 membuka seleksi bersama penerimaan guru dan tenaga kependidikan di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri untuk tahun 2021. Nah, informasi ini dikhususkan seperti judulnya untuk guru dan tenaga kependidikan. Jadi ada dua bagian ya, untuk mengajar dan juga bukan untuk mengajar, tetapi tetap ditugaskan di di sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, untuk formasi guru SILN dan tenaga kependidikan SILN dan CLC. Nah, CLC itu khusus yang ada di Sabah, sekolah-sekolah Indonesia yang ada di Sabah. Nah, adapun guru-guru dengan mata pelajarannya yang sedang dibutuhkan saat ini bersamaan dengan lokasi penempatannya beserta jumlahnya bisa kita lihat di sini, yaitu pertama guru agama Katolik akan ditempatkan di Kota Kinabalu, ini di Sabah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Itu sebanyak 2 orang yang akan dibutuhkan. Kemudian guru agama Kristen juga akan ditempatkan di Kota Kinabalu di Sabah. Ini ada dua orang yang dibutuhkan. Kemudian dibutuhkan juga guru bahasa Arab yang akan ditempatkan di Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di Riyadh, Arab Saudi, 1 orang. Kemudian, nah, guru bahasa Indonesia ini cukup banyak yang dibutuhkan di Singapura, Sekolah Indonesia Singapura membutuhkan 1 orang guru bahasa Indonesia, di Riyadh di Arab Saudi membutuhkan 1 juga, kemudian di Jeddah juga di Arab Saudi membutuhkan 4 orang guru bahasa Indonesia, di Kairo Mesir, Sekolah Indonesia Luar Negeri Kairo membutuhkan 1 orang guru bahasa Indonesia, di Tokyo, Sekolah Indonesia Tokyo juga membutuhkan 1 guru bahasa Indonesia, dan 1 guru juga dibutuhkan guru bahasa Indonesia juga dibutuhkan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah. Kemudian guru bahasa Inggris, nah ini dibutuhkan 4 orang, kalau tadi guru bahasa Indonesia total 9 orang, guru bahasa Inggris dibutuhkan 4 orang. Pertama, di Sekolah Indonesia Singapura membutuhkan 1, di Sekolah Indonesia Johor Bahru di Malaysia ini membutuhkan 1 juga, dan Sekolah Indonesia Riyadh dan Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi, dua-duanya juga masing-masing membutuhkan 1 orang guru bahasa Inggris. Total semuanya ada 4 guru bahasa Inggris yang akan diterima. Guru bahasa Mandarin, nah ini akan ditempatkan 1 orang saja yang dibutuhkan untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah. Kemudian guru biologi ini dibutuhkan 3 orang yang akan ditempatkan di Sekolah Indonesia Singapura, Sekolah Indonesia Bangkok di Thailand, dan Sekolah Indonesia Kairo Mesir, masing-masing 1 orang.
Nah, selanjutnya guru BK, guru bimbingan konseling, akan dibutuhkan 9 orang untuk ditempatkan di Sekolah Indonesia Singapura 1 orang, Sekolah Indonesia Bangkok 1 orang, Sekolah Indonesia Yangon di Myanmar ini 1 orang, Sekolah Indonesia Riyadh 1 orang, ini di Arab Saudi, Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi 2 orang, Sekolah Indonesia Kairo di Mesir 1 orang, Sekolah Indonesia Tokyo di Jepang 1 orang, dan Sekolah Indonesia Johor Bahru di Malaysia 1 orang. Jadi total 9 guru BK dibutuhkan. Guru fisika dibutuhkan sebanyak 2 orang dengan penempatan masing-masing Sekolah Indonesia Yangon di Myanmar 1 orang dan Sekolah Indonesia Mesir Kairo 1 orang. Kemudian guru geografi dibutuhkan 1 orang saja untuk penempatan Sekolah Indonesia Bangkok di Thailand. Kemudian guru IPA dibutuhkan 2 orang, yaitu Sekolah Indonesia Johor Bahru 1 orang, dan Sekolah Indonesia di Den Haag, Belanda. Nah, ini jauh ini, di Den Haag, Belanda 1 orang. Kemudian guru IPS dibutuhkan 3 orang, yaitu untuk Sekolah Indonesia Yangon, Myanmar, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Jeddah, masing-masing 1 orang. Kemudian guru kelas atau guru SD ini ya, PGSD, ini sangat banyak, 22 orang dibutuhkan dengan pembagiannya. Sekolah Indonesia Bangkok di Thailand butuh 1 orang. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia membutuhkan 5 orang. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia membutuhkan 2 orang. Sekolah Indonesia Riyadh, Arab Saudi membutuhkan 3 orang. Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi membutuhkan 10 orang guru SD. Dan juga Sekolah Indonesia Den Haag, Belanda membutuhkan 1 orang guru SD. Total 22 guru SD dibutuhkan. Kemudian untuk guru kimia, Sekolah Indonesia di Singapura membutuhkan 1 orang, Sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand membutuhkan 1 orang, dan Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi membutuhkan 1 orang. Total 3 orang guru kimia. Untuk guru matematika dibutuhkan 9 orang, di mana Sekolah Indonesia Singapura membutuhkan 2 orang, Sekolah Indonesia di Bangkok membutuhkan 1 orang, Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu membutuhkan 3 orang, Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur membutuhkan 1 orang, dan Sekolah Indonesia Johor Bahru juga membutuhkan 1 orang, serta Sekolah Indonesia Jeddah membutuhkan juga 1 orang guru matematika. Dan guru PAUD, nah ini untuk TK ya, PAUD. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu membutuhkan 1 orang saja guru PAUD. Kemudian pendidikan untuk guru agama Islam, dibutuhkan 5 orang guru agama Islam dengan penempatan di Sekolah Indonesia Yangon, Myanmar, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Sekolah Johor Bahru di Malaysia juga, Sekolah Indonesia Riyadh, Arab Saudi, dan Sekolah Indonesia Tokyo, Jepang, masing-masing semuanya membutuhkan 1 orang, total 5 orang guru agama Islam. Kemudian guru PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, total dibutuhkan 4 orang, di mana akan ditempatkan masing-masing 1 orang di Sekolah Indonesia Bangkok, Thailand, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Sekolah Johor Bahru, Malaysia, Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi, masing-masing 1 orang. Guru Pendidikan Luar Biasa atau guru PLB di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu membutuhkan 1 orang saja. Kemudian guru PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ini dibutuhkan 4 orang guru, masing-masing akan ditempatkan 1 orang pada Sekolah Indonesia Yangon, Myanmar, Sekolah Indonesia Johor Bahru, Malaysia, Sekolah Indonesia Riyadh, Arab Saudi, dan Sekolah Indonesia Tokyo di Jepang. Kemudian guru prakarya dan guru wirausahawan di Kota Kinabalu, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu membutuhkan 1 orang. Kemudian guru produk kreatif dan kewirausahaan. Ini untuk SMK. Karena di SIKK, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu ada SMK-nya, membutuhkan 1 orang saja guru. Kemudian guru produktif kuliner, juga di SMK Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sebanyak 2 orang. Kemudian guru produktif perhotelan dan jasa pariwisata juga akan ditempatkan sebanyak 3 orang ini di SMK Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kemudian guru produktif teknologi pesawat udara, dan juga akan dibutuhkan 3 orang untuk penempatannya di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kemudian guru sejarah juga dibutuhkan 1 orang untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Guru seni dan budaya dibutuhkan 5 orang, dengan rinciannya Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi membutuhkan 2 orang,
Sekolah Indonesia Kairo Mesir membutuhkan 1 orang. Sekolah Indonesia Tokyo membutuhkan 1 orang. Sekolah Indonesia di Johor Bahru juga membutuhkan 1 orang. Selanjutnya, guru sosiologi juga dibutuhkan sebanyak 2 orang, masing-masing ditempatkan di Kairo Mesir dan Kota Kinabalu Sabah Malaysia, masing-masing 1 orang. Kemudian guru TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dibutuhkan 2 orang dengan penempatan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Sabah Malaysia dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia. Guru TK, nah dibutuhkan 2 orang, masing-masing akan ditempatkan 1 orang di Sekolah Indonesia Bangkok, Thailand, dan 1 orang di Sekolah Indonesia Riyadh, Arab Saudi. Dan untuk tenaga kependidikan, nah ini akan membantu di sekolah, jadi bukan mengajar, tetapi fungsinya adalah tenaga kependidikan, karena banyak sekali dibutuhkan tenaga kependidikan ini, karena luar biasa sekali perjuangan, pekerjaan, pengorbanan bagi sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri ini. Karena tugas utamanya bukan hanya di bidang pendidikan, bukan hanya mengajar, banyak lagi yang akan menjadi tugas dari guru maupun tenaga kependidikan ini di sekolah luar negeri, sekolah Indonesia di luar negeri tentunya. Masing-masing tenaga kependidikan itu dibutuhkan 7 orang, di mana di Johor Bahru akan ditempatkan 1 orang, di Riyadh dan di Jeddah serta di Kairo masing-masing 1 orang, serta di CLC yang ada di Sabah, Malaysia dibutuhkan 3 orang. Nah, apa sih persyaratannya? Yang pertama, persyaratannya tentunya ini hanya untuk seorang yang merupakan WNI. Usia maksimal saat mendaftar itu 40 tahun. Tentunya yang masih muda, yang masih fresh, ini yang dibutuhkan, yang memiliki semangat. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan tentunya bebas dari narkoba. Seorang guru tentunya seperti itu. Kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak pernah diberhentikan, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, serta tidak sedang menjalani perjanjian atau kontrak kerja atau ikatan dinas pada instansi pemerintahan lainnya. Kemudian bagi pelamar calon guru atau calon tenaga pendidikan berstatus PNS, nah ini juga boleh nih, guru ataupun tendik yang berstatusnya PNS boleh juga ikut. Syaratnya wajib melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK terkait izin mengikuti seleksi dan kesediaan menerima kembali di instansi asal. Nah, jadi PNS ini boleh juga ikut. Karena memang banyak ini, terutama kepala sekolah ini statusnya PNS kalau di sekolah Indonesia luar negeri ini. Jadi minta surat pernyataan untuk izin ya dari pejabat pembina kepegawaian bahwa diizinkan orang PNS tersebut mengikuti seleksi menjadi guru di luar negeri. Kemudian juga pernyataan bahwa ketika mereka selesai tugas atau misalkan gagal dalam seleksi, itu tetap akan diterima kembali di instansi asalnya. Kemudian persyaratan khususnya, tadi itu persyaratan umum, persyaratan khusus, ini pertama untuk guru dulu. Berstatus guru PNS maupun bukan PNS. Jadi boleh yang bukan PNS boleh, yang PNS juga boleh. Bagi guru PNS minimal pangkatnya adalah penata muda tingkat 1 atau golongan ruangnya 3B. Nah, jadi harus golongan ruangnya 3B. Berijazah minimal S1 sesuai dengan yang dibutuhkan dengan minimal IPK-nya 2,75. Nah, ini ada syarat-syarat lainnya. Bagi pelamar guru seni budaya yang akan ditempatkan di Johor Bahru, memiliki latar belakang pendidikan seni musik. Nah, ini yang seni musik lebih dikhususkan. Walaupun dari pendidikan seni yang lain juga pasti kalau bisa silahkan juga untuk bersaing. Kemudian bagi pelamar guru produktif kuliner untuk penempatan Kota Kinabalu memiliki latar belakang pendidikan S1 Tata Boga. Kemudian bagi pelamar guru produktif perhotelan dan jasa pariwisata penempatan Kota Kinabalu memiliki latar belakang pendidikan S1 perhotelan. Dan yang terakhir, bagi pelamar guru produktif teknologi pesawat udara penempatan Kota Kinabalu memiliki latar belakang pendidikan S1 teknik mesin. Kemudian syarat yang keempat adalah untuk guru ini memiliki sertifikat profesi pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar. Kecuali bagi pelamar guru produktif kuliner
guru produktif perhotelan dan jasa pariwisata, serta guru produktif teknologi pesawat udara dapat digantikan dengan sertifikat keahlian. Nah, ini sangat penting nih. Untuk menjadi guru masa sekarang ini, di saat-saat sekarang ini, sangat diutamakan yang sudah memiliki serdik atau sertifikat profesi pendidik. Nah, bagi yang fresh graduate, selesai tamat S1 kependidikan, ayo langsung ikuti, cari informasi bagaimana ikut profesi PPG, pendidikan profesi guru, agar kalian nanti bisa memiliki serdik di akhirnya, sehingga kalian kalau memang mau jadi guru itu enak sekali kalau kita sudah punya serdik ini. Kita ini akan sangat dibutuhkan, jangankan di dalam negeri, di luar negeri saja ini kita dibutuhkan sekali. Ayo guru-guru muda, guru-guru yang fresh graduate terutama nih, jangan sampai S1 selesai ya sudah gitu begitu saja. Ayo ikut PPG karena banyak manfaatnya serdik ini nantinya. Oke, kemudian kita lanjutkan, syarat selanjutnya diutamakan memiliki NUPTK. Nah, ini diutamakan, bukan harus ya, bukan wajib, tapi diutamakan. Nggak apa-apa, saya juga dulu tes belum punya NUPTK, tapi dengan semangat, dengan kemauan, dengan keyakinan, akhirnya bisa juga lulus. Kemudian memiliki kecakapan dalam berbahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5,0 yang diterbitkan oleh lembaga bahasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga bahasa yang terakreditasi. Jangan sekali-kali ambil tes ini ya, TOEFL dan IELTS ini di tempat-tempat yang tidak memiliki akreditasi atau yang bisa dipesan-pesan skornya biar lulus begitu. Nah, jangan sekali-sekali. Cari tempat yang benar-benar diakui, terakreditasi, atau yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. Nah, ini jangan main-main di sini. Kemudian memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang yang diampu minimal 5 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Diutamakan menguasai bahasa lokal sesuai dengan negara penempatannya. Ini poin penting, poin plusnya saja. Diutamakan, bukan diwajibkan. Kalau nggak bisa juga nggak masalah. Minimal bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit. Kemudian bagi pelamar guru seni budaya penempatan Kairo diutamakan memiliki kemampuan memainkan alat musik tradisional. Nah, kamu-kamu yang bisa memainkan alat musik tradisional ini nilai plus bagi kamu yang mau mengambil guru seni budaya yang akan ditempatkan di Kairo. Memang ya untuk menjadi guru di luar negeri ini kita juga selain dibutuhkan kemampuan akademik juga dibutuhkan kemampuan lain yang bisa memasak tradisional terutama yang akan mengenalkan budaya-budaya Indonesia, menari, bermain alat musik tradisional. Nah, itu akan sangat dibutuhkan sekali, kan sangat diutamakan. Kemudian diutamakan juga yang memiliki sertifikat penghargaan. Seterusnya ya. Nah, ini untuk tenaga kependidikan yang bukan untuk guru. Yang akan ditempatkan di SCLN syaratnya adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kemendikbud. Nah, untuk penempatan SCLN ini harus PNS. Kemudian berijazah minimal S1 dengan IPK minimalnya 2,75. Kemudian memiliki masa kerja sebagai PNS minimal 5 tahun. Dan juga sama seperti tadi memiliki sertifikat TOEFL dan IELTS dengan skor 450 dan 5.5,0 yang diterbitkan oleh lembaga bahasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga bahasa yang terakreditasi, bukan yang abal-abal yang bisa dipesan skornya. Oke, kemudian penempatan CLC, tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di CLC itu syarat khususnya adalah bukan PNS. Kemudian berijazah minimal S1 ekonomi atau akuntansi yang bersertifikat akuntansi dengan minimal IPK-nya 2,75. Kemudian memiliki pengalaman dalam pengelolaan dapodik, kurikulum, dan manajemen, dan diutamakan memiliki pengalaman pengelolaan CLC. Ayo guru-guru CLC yang sudah pulang, ayo ikutan lagi nih kesempatan nih. Oke, nomor 4-nya memiliki kecakapan seperti tadi juga sertifikat TOEFL 450 poinnya dan IELTS dengan 5,0 ya. Nah, selanjutnya rencana penjadwalan proses-proses
dari seleksi sampai pengumuman hasil akhirnya itu dimulai dari 3 Maret. Nah, dari 3 Maret artinya sudah dimulai. Kemudian waktu pendaftaran itu dari 3 Maret sampai 16 Maret. Akan diumumkan hasil seleksi administrasinya 25 Maret. Dan pelaksanaan seleksi bagi yang lulus seleksi administrasi, seleksinya akan dimulai nanti 6 sampai 9 April. Dan pengumuman hasil akhirnya nanti adalah di bulan Mei. Terus bagaimana cara pendaftarannya? Nah, ini tata cara pendaftarannya. Pendaftaran secara daring atau secara online dimulai dari tanggal 3 sampai 16 Maret dari pukul 12 WIB dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, ini sudah punya alamat surat elektronik atau email aktif. Nah, punya email aktif pasti semuanya sudah punya. Kemudian mendaftar atau melakukan registrasi di laman ini. Nah, silakan saja nanti saya bagi juga linknya di deskripsi video di YouTube saya ini. Silakan nanti lewat link itu atau ketik saja ini nih. Di Google ketik saja nih. Nah, kemudian yang ketiga, pendaftaran lanjutan dilakukan secara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh sekretariat panitia seleksi bersama melalui email tadi. Nah, jadi yang akan masuk di situ nanti mau login, nanti dikirimkan di emailnya username dan password. Kemudian tahapan pendaftaran lanjutan meliputi memilih jabatan yang akan dilamar, guru kah atau tenaga kependidikan, mau guru apa dan di mana mau ditempatkan silahkan dipilih. Yang mau di Belanda silahkan, yang mau di Malaysia dekat aja boleh, di Singapura boleh, di Thailand, di Myanmar boleh, atau yang mau di Tokyo biar bisa lihat salju, oke silahkan. Memiliki kemudian mengisi informasi data diri ya seterusnya, data pokok pelamar, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, informasi pendidikan. Kemudian bagi pelamar yang non-PNS, nah ini yang non-PNS, silakan dilihat ini surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandatangani oleh pimpinan institusi atau sekolah atau yayasan di tempat kita bekerja saat ini. Nah ini silakan format 3-nya itu dapat diunduh nanti di link yang tadi juga. Kemudian sertifikat profesi pendidik, nah ini butuh sekali sertifikat pendidik. Kemudian surat keterangan mengajar dari ketua yayasan, minimal 5 tahun ya. Kemudian surat keterangan pengalaman bekerja sebagai tenaga kependidikan di sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah, kepala sekolah, dan atau ketua yayasan. Bagi pelamar tenaga kependidikan untuk penempatan CLC. Kemudian surat SKCK dan menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000. Nah, formatnya ada di format 5 dapat diunduh nanti. Kemudian panitia hanya akan memproses lamaran bagi pelamar yang mengunggah dokumen atau berkas dipersyaratkan secara lengkap dan benar. Jadi memang harus teliti, hati-hati ini untuk mengupload-uploadnya nanti ya ketika melakukan pendaftaran. Jangan ceroboh. Oke, selanjutnya ini adalah proses seleksinya. Bisa dilihat seleksi bentuk-bentuk seleksinya ada psikotes, uji kemahiran bahasa Indonesia, tes kemampuan bahasa Inggris, micro teaching atau praktek mengajar dan wawancara. Nah, itu untuk guru. Nah, untuk tenaga kependidikan itu hampir sama juga. Sebenarnya bedanya hanya untuk tenaga kependidikan ini karena tidak mengajar berarti tidak ada tes micro teachingnya. Oke. Ketentuan lainnya, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan tentunya. Kemudian panitia seleksi bersama dapat merekomendasikan calon guru atau tenaga pendidikan SLN pada negara selain yang dilamar. Nah, jadi walaupun kita misalkan milih di Jeddah misalkan, nah, bisa saja kita akan terlempar misalkan ke Tokyo. Kenapa? Karena mungkin kualifikasi kita juga dibutuhkan di situ. Nah, artinya di awal kita tetap milih misalkan di Kairo, tapi bisa saja nanti kita lulusnya di tempat lain. Tergantung sesuai dengan kebutuhan. Karena kan sekolah Indonesia di luar negeri ini sangat banyak. Nanti mana yang paling dibutuhkan, nah itu akan dibagi secara rata. Kemudian pendidik tetap pada pusat kegiatan belajar atau CLC atau Community Learning Center yang telah menyelesaikan masa penugasan awal selama 2 tahun dan saat ini berada di CLC Malaysia dapat mengikuti seleksi untuk formasi guru atau tenaga kependidikan penempatan
SILN di Malaysia. Nah, seperti saya ini yang sudah 3 tahun di CLC, ini boleh ikut seleksi untuk formasi guru untuk SILN yang ada di Malaysia. Cihuy! Kemudian untuk mengikuti proses seleksi ini, pelamar seleksi tidak dibungut biaya apapun. Dan selanjutnya, apabila di kemudian hari pelamar terbukti, nah ini kalau memberikan data-data yang salah, memanipulasi, nah akan diberhentikan nih. Bahaya ya, jangan sekali-sekali memberikan dokumen atau data yang tidak betul. Oke, mungkin hanya itu. Ayo semuanya guru-guru, baik PNS maupun non-PNS, terutama yang masih muda-muda ini yang memiliki kemauan, penasaran dengan bagaimana mengajar di luar negeri, apa saja sih tantangannya. Nah, ayo kita coba di sini, mana tahu bisa merasakannya nanti. Ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Akan banyak sekali pengalaman-pengalaman hebat yang akan kita dapatkan. Karena menjadi guru SILN itu pertama tentunya pengalaman bagaimana hidup tinggal di negara baru, di negara orang. Nah, bahkan ada yang sampai ke Eropa, di Mesir juga, di Timur Tengah seperti di Arab Saudi. Kemudian bisa juga ke Tokyo, Jepang. Wah, luar biasa ini. Ayo, banyak sekali pokoknya, banyak sekali. Saya saja yang hanya di CLC di Sabah Malaysia ini banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan. Bertemu dengan orang-orang hebat tentunya akan menambah juga, wah ternyata kita bisa belajar banyak hal dari kawan-kawan kita, dari senior-senior kita yang mungkin ada yang sudah lama berada di sini. Luar biasa pokoknya. Ayo diikuti. Sampai jumpa di update video saya selanjutnya tentang kehidupan saya menjadi guru di Sabah, Malaysia, ataupun informasi-informasi tentang sekolah Indonesia luar negeri yang seperti ini. Saya akan berbagi terus informasi penting. Oke, semoga video ini bermanfaat. Berkah untuk saya, berkah juga untuk para penonton dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.